Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang platform virtualization atau VMware. Di sini sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Handayani dengan NIM 202153159. Kemudian ada teman saya, Maulin Nurhaliza dengan NIM 202153141. Kemudian ada Diana Fitri Sri Septiana dengan NIM 202153160. Anissa Putri Hapsari NIM 202153167. M. Zulianto dengan NIM 202153106. Untuk yang pertama, virtualisasi. Pengertian virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi untuk menciptakan komputer virtual di dalam satu komputer fisik dengan bantuan hypervisor. Ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan menjalankan berbagai sistem operasi pada satu mesin fisik. Untuk yang selanjutnya, VMware. Nah, VMware ini adalah layanan cloud yang digunakan untuk virtualisasi dan komputasi awan. Mereka menggunakan teknologi hypervisor ESX atau ESXi untuk menciptakan mesin virtual di server fisik yang sama. VMware membuat komponen hardware virtual seperti storage, CPU, RAM, dan lainnya untuk menciptakan mesin virtual yang berjalan pada host komputer. Hypervisor mengalokasikan sumber daya secara dinamis ke virtual mesin sesuai kebutuhan yang memungkinkan berjalannya sistem operasi terisolasi di dalam virtual mesin. VMware membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer dan juga menyediakan layanan virtualisasi dan komputasi awan untuk berbagai perangkat keras. Yang selanjutnya ada cara kerja VMware. VMware ini bekerja dengan membuat layer hardware virtual atau virtual mesin di komputer kita, atau yang biasa disebut physical mesin. VMware di sini akan membuat storage virtual, CPU virtual, RAM virtual, DVD room virtual, dan juga berbagai komponen virtual lainnya untuk kemudian menjadi virtual mesin yang utuh. Layer software yang disebut dengan hypervisor itulah yang secara dinamis mengalokasikan resource di komputer fisik atau host komputer ke virtual mesin sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu virtual mesin tersebut diinstal sistem operasi, maka sistem operasi di virtual mesin tersebut atau guest host akan berjalan secara terisolasi di sistem operasi utama atau host OS. Setiap state dari virtual mesin tersebut bakal tersimpan dalam bentuk file yang nantinya bisa digandakan dan dipindahkan dengan mudah. Dengan begitu, kamu juga bisa menjalankan beberapa virtual mesin dengan beberapa spesifikasi dan sistem operasi hanya dari satu komputer fisik. Kemudian ada cara menggunakan VMware. Nah, di sini kita dapat memulai sistem operasi dengan mengklik menu VM dan memilih sistem operasi yang ingin Anda nyalakan. Pilih untuk memulai sistem operasi secara normal atau masuk ke BIOS virtual secara langsung. Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Anissa Putri Hapsari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, matikan sistem operasi dengan memilih sistem operasi, kemudian mengklik menu VM, kemudian pilihlah opsi power off, mesin virtual akan dimatikan layaknya komputer yang kehilangan daya. Shutdown guys, menu ini akan mengirim sinyal shutdown sehingga mesin virtual akan dimatikan seperti saat Anda memilih opsi untuk mematikan komputer di sistem operasi. Anda juga bisa mematikan mesin virtual dengan mengklik opsi shutdown di sistem operasi virtual. Pindahkan berkas antara mesin virtual dan komputer fisik. Memindahkan berkas antara komputer dan mesin virtual dapat dilakukan hanya dengan menarik dan menjatuhkan berkas. Berkas dapat dipindahkan dari komputer ke mesin virtual dan sebaliknya, atau bahkan dari satu mesin virtual ke mesin virtual lain.
Saat ada menarik dan menjatuhkan berkas, berkas asli akan tetap ada di lokasi aslinya. Salinan berkas akan dibuat di lokasi yang baru. Anda juga bisa memindahkan berkas dengan menyalin dan menempel berkas. Mesin virtual juga dapat terhubung ke folder yang dibagikan. Tambahkan pencetak ke mesin virtual Anda dapat menambahkan pencetak apa saja ke mesin virtual tanpa perlu memasang driver selama pencetak sudah terpasang di komputer fisik. Pilih mesin virtual yang ingin Anda tambahkan pencetak. Klik menu VM, lalu pilih Setting. Klik Hardware, Add, paduan Add Hardware akan muncul. Pilih Printer, lalu Finish. Pencetak virtual akan dapat digunakan saat Anda menyalakan kembali mesin virtual. Selanjutnya, mesin virtual dapat berhubungan dengan kandar USB layaknya mesin fisik AD. Kandar USB tidak dapat diakses oleh mesin fisik dan virtual secara bersamaan. Jika mesin virtual ada di jendela yang aktif, kandar USB akan terhubung secara otomatis ke mesin virtual saat kandar terhubung. Jika mesin virtual tidak berada pada jendela yang aktif atau berada dalam kondisi mati, pilih mesin virtual, lalu klik menu VM, Removable Device, Connect, kandar USB akan terhubung ke mesin virtual Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maulin. Selanjutnya, simpan snapshot mesin virtual. Snapshot adalah cadangan keadaan mesin virtual dan memungkinkan Anda mengembalikan mesin virtual ke keadaan saat snapshot diambil kapanpun yang dibutuhkan. Lalu, pilih mesin virtual, lalu klik menu VM, lalu snapshot, lalu tag snapshot. Selanjutnya, berikan nama untuk snapshot. Juga bisa menuliskan deskripsi jika diinginkan. Lalu klik OK untuk menyimpan snapshot. Muatlah snapshot yang dapat tersimpan dengan mengklik menu VM, snapshot. Pilih snapshot yang ingin Anda muat dari daftar, lalu klik Go to. Nah, ini untuk kenali pintasan papan ketik. Kombinasi antara CTRL dan tombol lainnya dapat digunakan untuk navigasi mesin virtual. Misalnya, CTRL plus ALT plus Enter itu untuk menampilkan mesin virtual aktif dalam modus layar penuh. Dan dapat juga digunakan untuk berpindah antara mesin virtual. Itu dapat CTRL plus ALT plus Tab digunakan untuk berpindah antara mesin virtual saat Statikus digunakan oleh salah satu mesin virtual. Selanjutnya ada fitur atau produk VMware. Yang pertama, high availability atau ketersediaan yang tinggi. Itu untuk meningkatkan keandalan lingkungan. VMware Speed Hypervisor ESXi host yang diatur dalam klaster berbagai sumber daya dari mesin yang ada di dalamnya. Untuk high availability menyediakan metode untuk menjaga agar mesin virtual tetap berfungsi, bahkan jika terjadi kegagalan perangkat keras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana. Yang kedua yaitu fault tolerance. Seperti high availability, fault tolerance memungkinkan mesin virtual untuk bertahan melalui kegagalan perangkat keras dengan cara memanfaatkan sumber daya, sehingga jika terjadi kegagalan perangkat keras, VM dapat dihidupkan dari host baru dan instansi bayangan langsung dari VM yang berjalan pada host sekunder. Yang ketiga yaitu vMotion. vMotion adalah fitur dalam VMware yang memungkinkan migrasi berlangsung mesin virtual dari satu host
ESXi ke host lain tanpa mengganggu layanan yang disediakan VM. Ada sedikit atau tidak ada gangguan dalam layanan saat menggunakan vMotion untuk memigrasi VM yang biasanya hanya beberapa paket yang hilang. Dan pengguna akhir seharusnya tidak memperhatikan transisi tersebut. Ini memungkinkan administrator untuk menghapus VM dari host yang mungkin gagal atau tidak berkinerja sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan atau storage vMotion. Storage vMotion adalah fitur yang mirip dengan vMotion, namun digunakan untuk melakukan migrasi data ke database lain pada disk yang terhubung. Fitur ini menjalankan peran yang mirip seperti vMotion, tetapi memberikan administrator kemampuan untuk mengelola masalah penyimpanan seperti latensi tinggi sebelum menjadi masalah dalam lingkungan. Selanjutnya, Distributed Resource Scheduler. Ini adalah penyimbang beban. DRS menggunakan vMotion untuk secara otomatis mengizinkan klaster host VMware ESXi mendistribusikan beban kinerja komputasi ke seluruh lingkungan. DRS mengatur penggunaan gabungan vCPU dan VRAM di antara mesin virtual yang berjalan di lingkungan dan menyebarkannya ke seluruh host dengan cara yang paling efisien. Hal ini dapat memastikan bahwa sumber daya dari masing-masing host tidak dibebani secara berlebihan, sementara host lain berkembang dengan beban yang ringan. Lalu ada 3 jenis VMware, yaitu VMware Workstation, yang kedua VMware Server, dan yang ketiga VMware Player. Untuk VMware Workstation yaitu memungkinkan pemakai untuk membuat satu atau lebih virtual machine dan menjalankan secara serempak. Kemudian VMware Server mempunyai kelebihan yaitu dapat menjalankan virtual machine yang dibuat oleh produk VMware yang lain. Untuk VMware Player yaitu software ini tidak dapat membuat virtual machine sendiri. Fungsi dari VMware, penggunaan produk dan layanan VMware adalah untuk menghidupkan virtualisasi yang salah satu keuntungannya yang ditawarkan perusahaan yang berbasis di California. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Julianto. Satu, meningkatkan return of investment (ROI). VMware memungkinkan kamu untuk menggunakan lebih banyak sumber daya komputasi fisik. Administrator seringkali tidak suka menjalankan beberapa aplikasi penting pada satu sistem operasi host karena jika satu aplikasi mogok, itu dapat mengganggu kestabilan sistem operasi dan membuat aplikasi lain mogok. Salah satu cara untuk menghilangkan risiko ini adalah dengan menjalankan setiap aplikasi pada sistem operasi sendiri pada server fisik khusus. Dua, menggunakan ruang dan energi yang lebih efisien. VMware adalah memungkinkan kamu menjalankan lebih banyak aplikasi menggunakan lebih sedikit server fisik. Ini berarti kamu membutuhkan lebih sedikit ruang di pusat data serta lebih sedikit daya untuk menyalakan dan mendinginkannya. Dan yang ketiga, dukungan industri yang kuat. VMware adalah penyedia layanan virtualisasi terkemuka dengan lebih dari 500.000 pelanggan, jaringan 75.000 mitra yang ada mendukung pelanggan dengan berbagai produk dan layanan pelengkap, artinya industri pendukungnya cukup kuat. Manfaat VMware. 1. Bermigrasi dengan mudah dari satu sistem operasi ke sistem operasi lain tanpa harus takut kehilangan data karena salah partisi. Yang kedua, dapat membuat jaringan antar PC dengan mesin virtual walaupun PC tidak terpasang network card maupun hub atau switch. VMware akan secara otomatis menyediakannya. Yang ketiga, VMware memberikan fleksibilitas penggunaan sistem operasi secara bersamaan sehingga bisa mempelajari sistem operasi yang berbeda tanpa harus kehilangan banyak waktu. Yang keempat, untuk keperluan uji program atau trial and error, tidak perlu merestart PC untuk beralih sistem operasi atau dual boot atau berpindah komputer. Yang kelima,
dapat mengembangkan perangkat lunak multi Yang keenam, dapat menambah atau kelebihan VMware. 1. Mudah digunakan, pengaturan simpel sekali. 2. Fitur Unity-nya luar biasa, berbeda dengan fitur seamless mode-nya. VirtualBox, bila di VirtualBox taskbar Windows masih ada, di VMware Player mengintegrasikan aplikasi Windows juga sama sekali ke taskbar GNOME. Yang ketiga, untuk keperluan uji program atau trial and error, tidak perlu merestart PC untuk beralih sistem operasi dual boot atau berpindah komputer. Yang keempat, dapat mengembangkan perangkat lunak multiplatform dengan cepat karena adanya lebih dari sistem operasi yang berjalan bersamaan. Yang kelima, sistem operasi yang tidak kecil. Dan yang keenam, biaya hardware jadi berkurang. Untuk kekurangan VMware, 1. Butuh spek yang tinggi dalam hal pemasangan. Yang kedua, aplikasi tidak open source atau menyulitkan pengguna Linux. Yang ketiga, harus punya lisensi untuk aplikasi remote-nya, jika tidak kita cuma bisa menggunakan 60 hari. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dan beberapa bug saat digunakan bersama produk Oracle. Yang kelima, masalah kompatibilitas perangkat keras karena tidak semuanya VMware. Yang keenam, tidak adanya fitur snapshot built-in di dalamnya. Dan yang keenam, tidak adanya fitur. Dan yang ketujuh, jarang mendapatkan update. Dukung multi yang kesembilan, pengguna USB. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan tutur kata dalam penyampaian materi kami. Dengan ini saya tutup presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.